muslim di TikTok katanya, kalau di Islam itu tidak ada keselamatan karena mereka harus masuk ke neraka dulu, dicuci dulu dosanya di neraka. Bener gak itu? Langsung muslimnya bangkit mau geruduk teman-teman. Jadi muslim ini memang tidak siap dengan diskusi. Ya. Jadi muslim ini tidak siap dengan apa? Dengan diskusi. Tidak siap mereka kalau berdiskusi. Apalagi debat terbuka. Nih, kemarin saya barusan lihat video juga, katanya ada juga tuh satu lagi ya di Indonesia, digeruduk. Tapi saya nggak tahu itu masalahnya apa itu. Digeruduk teman-teman. Ya, digeruduk mau dipersekusi sama muslim. Ya. Jadi Indonesia ini tidak siap. Baru ditanya apakah betul surat Maryam 71, kalian harus masuk dulu ke neraka. Wah, udah berdiri dia mau halal darahmu, halal darahmu. Anda lihat kemarin si Egy Sujana berdebat dengan siapa? Pendeta Muriwali. Ya, belum apa-apa sudah mau darahnya halal katanya teman-teman. Jadi memang muslim ini memang tidak punya dasar iman yang kuat ya. Mereka tidak bisa mempertahankan diri dengan iman mereka. Kenapa? Karena mereka itu menang hanya dengan kekuatan pedang. Jadi kalau Anda memang tahu sejarah penyebaran agama Islam, termasuk di Indonesia, jangan salah, ya kalau dulu di sekolah-sekolah kita belajar Islam masuk lewat perdagangan, itu dulu yang saya diajarkan, ya lewat perdagangan dari Gujarat, dari mana-mana Islam masuk disebarkan dengan damai katanya. Kemudian difitnah kalau Kristen dimasukkan dengan penjajahan, itu yang di brainwashkan sampai sekarang itu masih ada ya bertahan. Kalau Anda lihat beberapa muslim kalau naik ke Komal kita dikatakan Kristen itu agama penjajah, warisan. Itu karena di-brainwashkan teman-teman di dalam kurikulum sejarah sekolah. Tapi itu salah, keliru. Kenapa? Karena suatu saat saya itu seumur hidup saya tuh baru 2 kali ke Borobudur. Ya, saya tuh ke Borobudur dan Prambanan pada waktu itu. Bersama dengan keluarga saya, keluarga besar saya. Diajak ke Borobudur dan Prambanan pada waktu itu. Kita itu bayar tour guide-nya. Kalau nggak salah waktu itu 120.000 atau 150.000 itu saya lupa. Udah lama sekali. Ya, itu berapa puluh tahun ya. Udah lama sekali itu. Ya, mungkin berapa belas tahun lalu. Lalu tour guide-nya tuh cerita. Ini nih di reruntuhan Borobudur sama Prambanan nih, dia cerita. Dia cerita begini. Bagaimana Islam itu disebarkan di tanah Jawa, teman-teman. Saya kaget. Dia bilang Islam itu disebarkan dengan kekerasan pada waktu itu. Saya nggak tahu, saya juga nggak tanya nih orang muslim apa nggak. Saya tuh belum berapologet. Ya, saya belum berapologet itu. Lalu dia bertanya bahwa sebagian besar waktu itu kalau yang tidak mau masuk ke dalam agama Islam, itu didesak. Dengan peperangan pada waktu itu. Sebagian besar lari ke Tengger, makanya di Tengger sekarang masih ada komunitas Hindu. Dan sebagian besar lari ke Pulau Bali, teman-teman. Sebagian besar lari ke Pulau Bali. Jadi di Bali itu ada 2, pendatang yang Hindu dan orang Bali itu sendiri. Ya, Bali dalam dan Bali luar. Nah, dia cerita itu saya tuh kaget. Kenapa? Karena di sekolah, di kurikulum sekolah waktu itu, ya, saya masih kuliah waktu itu, saya bilang, loh kok yang kayak begini ini? Saya tanya sama dia, saya nggak tanya agamanya. Saya bilang, loh kok saya nggak pernah dengar cerita yang seperti ini ya? Bahwa Islam itu masuk Indonesia, masuk tanah Jawa itu dengan kekerasan. Karena yang diajarkan di sekolah itu Islam masuk lewat perdagangan, katanya dia bilang gitu. Lalu dia ketawa. Si tour guide-nya ini ketawa. Iya, itu memang nggak diajarin di sekolahan. Loh, berarti selama ini yang diajarkan itu banyak sekali sejarah-sejarah yang diplesetkan dan dibohongi. Dan dari situ saya baru tahu, teman-teman. Saya baru tahu itu. Jadi ternyata memang pemerintah ini berusaha membrainwash otak dengan kurikulum-kurikulum sekolah. Ya, termasuk yang kemarin kita protes. Jadi sebelum Elia Myron itu protes mengenai penafsiran Alkitab, itu 2 tahun sebelumnya saya waktu debat dengan si Wifi Naja, saya sudah melakukan protes itu, menyuarakan bahwa mengapa Kemenak itu mengambil ayat-ayat Alkitab saya untuk menafsirkan Quran. Itu sudah saya pertanyakan, tapi belum viral waktu itu ya. Tidak seviral waktu Elia Myron bersuara pada waktu itu. Dan bukan hanya itu, bukan saja mereka mengambil secara sembarangan ayat-ayat Alkitab saya, kemudian menggantinya, ya termasuk di surat Al-A'raf ayat 157 dikatakan di situ Periklitus katanya, artinya yang terpuji. Padahal di dalam seluruh manuskrip Yunani kita tidak ada namanya Periklitus, adanya Parakletos, teman-teman. Kebayang nggak ini penistaan agama yang dilakukan oleh Kementerian Departemen Agama Indonesia yang mengambil ayat Alkitab kita, orang Kristen,
kemudian melakukan perubahan itu. Dia katakan itu namanya Periklitus, padahal tidak ada Periklitus, kata Periklitus di dalam Alkitab kita, teman-teman. Luar biasa ini departemen. Tapi memang yang lebih parah yang saya lihat adalah PGI diam saja. Ya, yang bersuara justru kita orang-orang apologet yang hampir kita tidak punya otoritas secara politik. Kita tidak punya wewenang secara juridis, secara hukum, ya. Tetapi justru kita yang bersuara. Kenapa? PGI diam saja. Dan pada waktu itu kami melakukan protes juga yang dikatakan di dalam buku PPKN, ya, buku PPKN, kalau dulu kita PMP, ya, Pendidikan Moral Pancasila. Di dalam buku PPKN ini kelas ke berapa ya? Kelas ke-9 kalau waktu saya nggak salah. Kelas 9 kalau nggak salah ya, setingkat SMP lah kalau nggak salah ya. SMP kelas 9 ya. Saya nggak tahu sekarang kelas-kelasan seperti apa ya. Di dalam buku itu PPKN itu mereka dikatakan Kristen itu mempercayai 3 Tuhan, teman-teman. Dikatakan Allah, Isa, dan Maria. Bayangin nggak, teman-teman? Dikatakan kita percaya 3 Tuhan. Itu buku PPKN yang diedarkan di Indonesia. Sehingga ketika kita protes itu dicabut. Saya bisa tunjukkan itu. Saya protes 2 waktu itu. Kenapa di buku PPKN pada waktu itu diajarkan seperti itu? Itu sama seperti yang pada waktu itu Pak Gracia Pelo juga pernah menyuarakan itu. Ya, di salah satu buku agama Islam. Mereka itu memframing bahwa Trinitas itu adalah Allah, Isa, Al-Masih, dan Maria. Gak pernah ada nih di dalam iman Kristen. Luar biasa, teman-teman. Jadi ini tuh diframingkan ke dalam otak muslim dari kecil. Ya, saya tahu sekali kenapa? Karena teman-teman saya di Indonesia itu ketika saya tanya, kamu kalau ngaji, kamu baca Quran itu kamu tahu nggak sih artinya? Nggak tahu katanya. Betul, sebenarnya mereka nggak tahu apa yang mereka baca di dalam kitab Quran ini, teman-teman. Mereka itu nggak tahu artinya. Saya tanya sama teman-teman yang Islam. Saya sampai bingung. Saya tuh tanya sama pembantu saya bilang begini, kamu kalau membaca Quran ini, saya tanya, kamu artinya tahu nggak? Nggak tahu katanya. Terus saya tanya, yang kamu baca apa? Ya ini bahasa Arabnya itu, tapi nggak ada terjemahnya, nggak ada katanya. Ya, jadi sebenarnya mereka itu di-brainwashkan dari ustadz-ustadz mereka. Ya, Kristen itu menyembah 3 Tuhan dan sebagainya. Kenapa? Karena memang mereka tidak mengenal kebenaran. Ya, jadi itu adalah agama yang disebarkan dengan kebohongan. Saya baru tahu itu, teman-teman. Ya. Kemudian juga perang Padri misalnya yang terjadi di Batak itu merupakan genosida. Ya. Genosida suku Batak pada waktu itu yang diislamkan oleh apa? Tuan Kurau dan Imam Bonjol pada waktu itu. Ya. Wah, itu luar biasa sekali. Belum kalau kita ini membongkar ya sejarah Islam, bagaimana Islam masuk ke Indonesia, itu luar biasa. Bukan seperti yang dikatakan di kurikulum-kurikulum sekolah dengan perdagangan, dengan perdamaian, tidak. Tidak. Ya, tidak, teman-teman. Ya. Tapi memang itulah fakta sejarah yang ditutupi oleh pemerintah Indonesia. Nah, but anyway, Baswe, saya nggak akan mau panjang lebar dalam video kali ini, karena ini adalah video tantangan saya debat terbuka secara online, ya. 3 nama ini yang saya sebutkan, Donita yang akan kita sponsori, kemudian Abdul Somad dan Adi Hidayat. Silakan Anda kirimkan visa Anda, email visa Anda, sudah saya kasih di YouTube saya, as.cp.indonesia@gmail.com. Silakan Anda datang ke sini. Jangan cuma bisanya ngundang Zakir Naik untuk memframing agama Kristen, teman-teman. Kenapa? Karena mereka nggak pernah mau membuka pertanyaan jawab, teman-teman. Kayak saya gini loh, Muslim boleh naik, kayak Bang Edis itu loh, Muslim boleh naik. Mereka nggak pernah mau buka itu. Ya, waktu Ahmad Kainama itu masuk ke streamyardnya Pak Bomo, waktu saya kejar. Saya bilang saya mau tanya tentang Islam. Katanya Anda mualaf yang paling cerdas. Katanya mualaf of the year. Ternyata dia nggak mau jawab pertanyaan saya, teman-teman. Bahkan ketika Muslim ditanya apakah jin itu bisa diselamatkan, Ahmad Kainama pura-pura bingung. Nggak ngerti dia apakah jin itu nanti mendapatkan keselamatan apa tidak. Ya. Bingung dia, nggak ngerti jawabannya. Ya, nah itulah makanya teman-teman ya, inilah tantangan saya. Jadi jangan ada lagi yang mengatakan kami tidak berani. Ya nggak berani kalau di Indonesia. Kenapa? Karena kalian main seruduk, main geruduk, main kekerasan. Ya.